Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa PJTV di rumah? Senang sekali saya Oki Ahmad Ismail dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Talks Today. Nah, untuk episode kali ini, saya akan ajak Anda berbincang-bincang secara santai, begitu ya, terkait dengan kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan, tentu saja ini merupakan aset yang paling berharga yang ada pada diri kita atau tubuh kita untuk menjalani berbagai macam aktivitas kegiatan kita. Tanpa ada kesehatan yang baik, tentu saja itu semua tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah tindakan yang preventif pada diri kita sendiri untuk mengetahui atau mendeteksi secara dini bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, untuk itu saya akan ajak Anda berbincang-bincang bersama salah satu pakarnya nih di Kota Bandung yang juga sebagai kepala dari cabang Prodia Wastu Kencana di Kota Bandung, dan beliau ini adalah Ibu Tatat Novianti, MSI. Kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Sehat pastinya ya. Kalau di Prodia pasti sehat. Kenapa? Karena pastinya sudah bisa mendeteksi, begitu ya. Nah, berbicara tentang mendeteksi, tapi nanti ya kita pengen tahu dulu nih, Prodia itu kira-kira apa sih gitu? Kalau saya kan sebagai masyarakat umum atau yang mewakili masyarakat umum deh mungkin ya, Prodia itu taunya kan tempat untuk periksa darah gitu ya, bahasa sederhananya begitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi. Apa sih itu Prodia, Bu? Iya. Prodia adalah salah satu provider layanan kesehatan di Indonesia, dan awalnya bermula dari layanan laboratorium klinik. Akan tetapi saat ini Prodia juga sudah mengembangkan ke arah layanan klinik juga. Nah, saat ini Prodia itu dikenal sebagai laboratorium terbesar dan terbaik di Indonesia. Nah, kenapa disebut demikian? Tentunya pasti ada alasannya ya. Nah, ini kita pengen tahu ya. Alasan yang pertama, kenapa disebut sebagai lab terbesar? Karena saat ini Prodia sudah ada di 34 provinsi dan sudah memiliki 295 outlet. Dan kenapa disebutkan sebagai lab terbaik? Karena Prodia dikenal memiliki mutu pemeriksaan yang baik. Dan tentunya ini juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang sudah diraih Prodia selama ini. Dan untuk Prodia sendiri sebetulnya saat ini sudah menjadi perusahaan go public atau perusahaan terbuka dengan nama PT Prodia Widya Husada Tbk. Berarti sampai sekarang Prodia ini sudah go public ya, sudah menjadi sebuah PT tadi, dan ini yang menarik. 295 outlet dan tersebar di 34 provinsi. Bu, dari sebanyak itu pastinya punya sejarah yang panjang ya. Nah, Ibu juga bisa mungkin menceritakan, berbagi cerita kepada pemirsa di rumah bagaimana terkait dengan sejarahnya begitu. Ya. Awal mulanya sebetulnya Prodia itu berdiri di Solo, di kota Solo, di daerah Pasar Rongko. Pada tanggal 7 Mei 1973. Jadi di tahun lalu tepat berusia 50 tahun. Jadi golden anniversary-nya tuh di tahun lalu. Seperti itu. Berarti sekarang mau ke 51 ya? Iya. Dan Prodia sendiri didirikan oleh 4 orang. Yang pertama adalah Bapak Andi Wijaya, kemudian Bapak Gunawan Prawira, kemudian Bapak Hamdono Wijoyo, dan satu lagi Pasinggi Hidayat. Dan di awal berdiri Prodia di Solo itu hanya memiliki 2 orang karyawan. 2 orang karyawan. Seperti itu. Nah, setelah pendirian di Solo, baru didirikanlah Prodia-Prodia lain di beberapa kota besar. Yang kedua itu didirikan di Jakarta pada tahun 1974. Jadi setahun kemudian ya dari pendirian di Solo. Lalu kemudian di Bandung. Di Bandung itu berdiri pada tanggal 1 Desember 1975. Jadi untuk Prodia Bandung sendiri itu di tahun lalu usianya 48 tahun. Dan di tahun ini menginjak usia 49 tahun. Itu. Nah, dengan sejarah yang panjang seperti itu tentu saja memiliki visi dan misi yang luar biasa. Nah, ini kita juga pengen tahu begitu ya Bu ya. Karena kalau bagi saya tempat untuk cek darah atau lab ya minded saya adalah Prodia begitu. Nah, itu bukan apa-apa gitu.
Kenapa? Menjadi sudah brand yang luar biasa gitu di masyarakat, termasuk saya sendiri gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu gitu, apakah punya visi misi yang luar biasa gitu sampai bisa sejarahnya panjang tadi ya? Iya. Untuk visi Prodia itu ada dua. Yang pertama menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru. Yang kedua adalah menjadi Center of Excellence. Nah, kita sampaikan dulu ya, jelaskan dulu satu-satu ya, Mas Oki. Yang pertama, Prodia memiliki misi menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru. Nah, pengobatan generasi baru itu seperti apa sih? Pengobatan generasi baru itu bahwa paradigma kesehatan itu sekarang sudah berubah menjadi 4P. Nah, apa itu, Bu? P yang pertama itu adalah prediktif. Prediktif. Jadi sebetulnya semua penyakit itu risikonya bisa diprediksi. Semuanya ya? Sekarang sudah berkembang berbagai pemeriksaan yang bisa memprediksi risiko seseorang terkena penyakit. Dan Prodia bisa melakukan itu semuanya? Dan Prodia sudah mengembangkan ke arah sana. Beberapa tes genomik ya, pemeriksaan gen sudah dikembangkan juga di Prodia. Kemudian P yang kedua adalah preventif, bahwa penyakit itu bisa dicegah. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, Prodia harus mendukung itu karena konsepnya sekarang ini bukan lagi ke arah pengobatan, tapi ke arah pencegahan. Makanya sekarang banyak berkembang tes-tes medical check up seperti itu ya. Fungsinya adalah untuk mencegah penyakit seperti itu. Nah, untuk P yang ketiga adalah personalized. Jadi pengobatan itu bersifat personal. Jadi satu obat itu belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi paradigmanya itu sekarang sudah ke arah sana. Gitu ya. Nah, walaupun penyakitnya sama, Bu. Ya, bagaimana Prodia menyikapi ini? Nah, di Prodia sendiri tadi ya salah satunya sudah banyak dikembangkan juga tes-tes genomik ya, tes-tes molekuler untuk menentukan penyakit A pada orang tertentu itu diobatinya harus dengan obat yang mana. Itu juga sekarang sudah banyak berkembang ke arah sana. Kemudian dari sisi layanan yang bersifat personal, kita juga mengembangkan layanan sesuai dengan usia. Seperti contohnya Prodia Children Health Center, PCHC. Kemudian ada juga lab khusus wanita, Prodia Women Health Center. Dan ada juga lab khusus senior. Jadi untuk orang tua ya, manula. Itu namanya Prodia Senior Health Center. Nah, kemudian P yang terakhir adalah partisipatory. Artinya pengelolaan kesehatan seseorang itu harus melibatkan orang tersebut juga gitu. Jadi orang tersebut harus berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatannya. Bukan hanya tugasnya dokter, tapi kita sendiri juga berperan dalam mengelola kesehatan diri kita sendiri. Nah, itu tadi penjelasan dari visi yang pertama, yaitu menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru. Kemudian untuk visi yang kedua itu menjadi Center of Excellence. Nah, Center of Excellence sendiri pengertiannya adalah Prodia ini menjadi pusat pengembangan kedokteran laboratorium di Indonesia. Kemudian menjadi pusat informasi diagnostik, kemudian menjadi pusat penelitian, kemudian menjadi pusat pengembangan tes-tes baru, kemudian menjadi center dari evaluasi atau pengujian berbagai alat yang akan dipakai di Indonesia. Alat-alat kesehatan, alat-alat lab yang akan dipakai di Indonesia. Itu pengertian dari Center of Excellence. Seperti itu. Nah, kemudian untuk misi, Prodia juga memiliki dua misi ya, sama seperti visi tadi ada dua. Yang pertama, misi Prodia adalah untuk diagnosa lebih baik. Dan misi yang kedua adalah untuk Sidia yang bergabung dengan Prodia. Sidia? Apa itu Sidia? Kan namanya Prodia. Prodia, dianya itu yang pertama untuk diagnosa lebih baik. Nah, diagnosa lebih baik di sini pengertiannya bahwa Prodia itu harus memberikan mutu pemeriksaan terbaik yang ditunjang dengan hasil yang presisi dan akurat. Kemudian Prodia juga harus mampu membantu para klinisi untuk diagnosa penyakit yang lebih dini. Dan hal ini ditunjang dengan menyediakan pemeriksaan yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang terbaik. Nah, kemudian Prodia juga memiliki pemeriksaan yang lengkap dan tentunya itu akan menunjang diagnosis juga. Selain itu juga kita
harus mampu memberikan informasi kepada pelanggan, bukan hanya sekedar hasil lab. Seperti itu. Dan untuk diagnosa lebih baik tentunya kita memberikan pelayanan sepenuh hati. Nah, pelayanan sepenuh hati itu seperti apa? Jadi kita melayani pelanggan itu dengan kematangan emosi, kemudian dengan pengetahuan yang baik, dan memberikan standar layanan yang tinggi, dan juga kita memberikan customer delight. Customer delight itu artinya kita melayani pelanggan melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan, di atas ekspektasi yang diharapkan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik tentu saja ya Bu ya. Produk yang baik, komunikasi yang baik, kemudian sikap yang baik juga seperti itu. Nah, kemudian misi yang kedua tadi kan Prodia. Dia yang pertama diagnosa lebih baik. Dia yang kedua adalah si dia yang bergabung dengan Prodia. Si dia itu adalah kita-kita gitu ya. Si dia itu jadi Prodia menjadi tempat kita bekerja, dan kita tuh bangga menjadi bagian dari Prodia. Seperti itu. Dan bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga yang ada di Prodia. Dan untuk si dia itu ternyata bukan untuk karyawan saja, tapi dia di sini itu untuk banyak stakeholder. Ada pemegang saham, kemudian manajemen, karyawan tentunya, kemudian ada pelanggan, ada pemasok ya, vendor yang bekerja sama dengan kita, ada pemerintah, ada bank. Jadi semua stakeholder Prodia itu sudah termasuk dalam misi kita. Si dia yang bergabung dengan Prodia. Artinya itu semua stakeholder yang ikut berkontribusi dan mengembangkan sampai sekarang. Pastinya. Itulah si dia, ingat ya. Nah, ini luar biasa. Ternyata di luar branding yang memang melekat di masyarakat, begitu ya, termasuk saya, ternyata punya sejarah dan visi yang luar biasa. Ya, pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan tersendiri buat pemirsa, dan tidak salah untuk memilih Prodia sebagai tempat untuk memeriksakan atau tindakan preventif terhadap kesehatan Anda. Dari sejarah yang panjang, Bu, tentu saja punya filosofi dong, ya. Nah, kita pengen tahu nih, filosofinya apa kira-kira? Kalau di Prodia itu istilahnya falsafah, bukan filosofi, sama sih pengertiannya. Jadi Prodia punya 7 falsafah yang memang kita anut ya, untuk kita beraktivitas dalam keseharian kita, dan kita jalani, laksanakan seperti itu. Nah, yang pertama, falsafah yang pertama itu adalah mengutamakan pelanggan. Kemudian falsafah yang kedua adalah mengutamakan mutu. Jadi mutu itu tidak bisa ditawar, sehingga Prodia punya standarisasi mungkin. Standarisasi, dan punya tagline juga bahwa quality is a way of life. Quality jadi is memang a way itu of jadi life. jiwanya Prodia ya, bahwa mutu itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Seperti itu. Nah, yang ketiga, falsafah yang ketiga itu adalah menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan di sini adalah menjaga keseimbangan antara bisnis dan pengembangan ilmu. Jadi tidak melulu hanya bisnis saja, tapi kita juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia. Kemudian keseimbangan itu punya pengertian, kita punya tagline ya, semacam tagline di Prodia. Learn well, work well, dan play well. Learn well, work well, play well. Jadi ada waktu untuk belajar, kemudian ada waktu untuk bekerja dengan baik, dan ada waktu untuk bersenang-senang ya, dalam tanda kutip. Jadi ada refreshing juga, ada acara kebersamaan antar karyawan. Jadi seimbang gitu, antara belajar, bekerja, dan juga bermain. Seperti itu. Ini luar biasa ya, pokoknya well. Kalau saya kumaha barudak well gitu ya kalau saya. Baru 3 falsafahnya. Nah, apa satu lagi, Bu? Kita ada 7 falsafahnya. Luar biasa ternyata. Apalagi, Bu? Tadi kan yang ketiga menjaga keseimbangan. Kemudian yang keempat adalah spirit of Prodia. Spirit of Prodia itu adalah semangat untuk melaksanakan misi Prodia yang luhur, kemudian semangat untuk meraih sukses dan mengembangkan diri, semangat untuk meraih impian menjadi kenyataan, mewujudkan impian menjadi kenyataan. Kemudian falsafah yang kelima adalah sikap mental positif. Artinya apa? Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan diskoge, disiplin,
korek, dan gesit. Oke. Kemudian falsafah yang keenam adalah kekompakan tim. Artinya keberhasilan prodia itu tidak ditentukan oleh individu, tapi keberhasilan itu ditentukan oleh tim yang kompak dan tangguh. Jadi kita harus menjaga ketangguhan dan kekompakan tim di prodia. Kemudian untuk falsafah ketujuh yang terakhir adalah falsafah keterbukaan. Jadi setiap orang yang ada di prodia, setiap insan prodia itu harus mengetahui apa yang terjadi dan sedang terjadi di prodia. Seperti itu. Jangan acuh tak acuh gitu ya mungkin. Betul. Dan para pemimpin di prodia juga harus turun ke lapangan supaya mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Kalau bahasa kerennya mah belusukan ya. Belusukan seperti itu. Jadi itu termasuk ke dalam falsafah yang ketujuh, yaitu keterbukaan. Luar biasa ya. Wah, ternyata ceritanya panjang banget dan bikin saya semakin mantap untuk memeriksakan kesehatan ini di prodia. Begitu ya. Ternyata kenapa? Punya cerita yang panjang, visi misi yang jelas, sejarah yang udah panjang tadi dan tersebar di 34 provinsi. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan 34 provinsi, Bu, detailnya itu ada di mana aja kira-kira, Bu, prodia itu? Kalau disebutkan satu persatu nggak mungkin ya. Ada 295 outlet. Outlet, betul. Tapi 295 outlet itu terbagi ke dalam 7 region. Jadi ada 7 wilayah besar ya. Yang pertama adalah wilayah Sumatera. Kita bilangnya Sumatera Region. Kemudian wilayah berikutnya adalah Grid Jakarta. Jadi Jakarta dan sekitarnya. Kemudian wilayah yang ketiga adalah Jawa Barat. Kita ya. Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, termasuk di dalamnya Yogyakarta juga masuk di area Jawa Tengah. Lalu Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Regionnya lalu ke Kalimantan. Region Kalimantan. Yang terakhir adalah region Sulawesi, Ambon, Papua. Seperti itu. Nah, karena kita berada di Jawa Barat, jadi saya akan sampaikan outlet-outlet yang ada di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat sendiri ada 19 outlet. 19 outlet. Jadi kita mulai dulu di area Bandung ya. Nah, Bandung di sini ada Prodia Bandung Wastu Kencana. Kemudian yang terdekat lagi ada Prodia Pasir Kaliki. Di depan RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu ada Prodia Kurdi, Prodia Kopo, lalu ada Prodia Buah Batu, ada juga Prodia MTC, Metro Tech Center yang di Soekarno-Hatta, ada Prodia Bumi Mas Kencana di Ujung Berung, lalu ada Prodia Majalaya. Jadi di Majalaya juga ada Prodia. Luar biasa. Lalu kita beralih ke luar Bandung ya, tadi kan area Bandung. Nah, di luar Bandungnya ada Prodia Cimahi, kemudian Prodia Sumedang, lalu kita ke daerah Prodia Tasik, ada Prodia Garut, kemudian di sana ada Prodia Ciamis, lalu Prodia Cirebon, Indramayu Kuningan, Prodia Kerawang, Prodia Purwakarta, dan terakhir ada Prodia Sukabumi. Jadi itu totalnya ada 19 outlet yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Luar biasa. Jadi jangan khawatir lagi pemirsa. Bahkan di kota-kota penyangga kota-kota besar pun juga ya, atau kota kedua seperti misalnya Garut, Tasik tadi juga ya, Sumedang ternyata udah ada gitu ya. Jadi ya tunggu apa lagi, mendingan periksakan kesehatan lebih dini itu lebih baik. Nanti kita akan berbincang jauh lebih dalam lagi terkait bagaimana kesehatan itu sendiri dan apa saja yang ada di Prodia usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Talks Today. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kita sedang membicarakan atau berbincang-bincang terkait dengan kesehatan. Lebih tepatnya lagi bagaimana kita melakukan tindakan preventif terhadap kesehatan kita. Tentunya dengan melakukan pendeteksian salah satunya terhadap kondisi kesehatan kita agar kesehatan kita itu bisa diketahui lebih dini, lebih awal. Begitu kira-kira ya. Tentu saja masih bersama Kepala Cabang dari Prodia Wastu Kencana. Tepatnya di Kota Bandung, yaitu Ibu Tatat Novianti, MSI. Begitu ya. Bu,
tadi kita di segmen 1 sudah panjang lebar ya berbincang-bincang terkait dengan Prodia itu sendiri mungkin ya, dari mulai sejarah, visi misi sampai dengan filosofinya. Dan ternyata saya amazed banget Bu, luar biasa. Tidak salah Prodia merupakan brand nomor 1 ya, terbesar juga ya. Itu tidak salah banget pemirsa ya. Kenapa? Karena sejarah yang panjang, visi misi yang jelas ya, itu memantapkan kita, terutama saya nih, mungkin mudah-mudahan juga Anda, untuk mendeteksi kesehatannya ke Prodia pastinya ya. Oke, baik Bu. Saya langsung aja deh dengan pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira servis nih atau pelayanan yang ada di Prodia itu apa aja sih? Nah, itu mungkin ingin diketahui juga oleh pemirsa ya, oleh masyarakat. Silakan Bu. Jadi untuk layanan di Prodia itu beragam. Nah, yang pertama kita bedakan dulu berdasarkan segmen pelanggan yang Prodia layani. Jadi yang pertama ada segmen yang kita sebut sebagai walk-in customer, yaitu pelanggan-pelanggan yang datang langsung ke Prodia, baik itu sudah membawa rujukan dari dokter atau yang belum membawa rujukan dan ingin berkonsultasi dulu dengan dokter di Prodia, seperti itu. Kemudian segmen kedua yang kita layani itu adalah segmen korporat atau perusahaan. Nah, biasanya korporat ini membutuhkan check up untuk karyawan. Betul. Jadi dipantau lah karyawan itu kesehatannya dengan dilakukan medical check up tahunan. Biasanya setahun sekali. Setahun sekali ya. Selain untuk medical check up karyawan, perusahaan juga biasanya ada medical check up calon karyawan. Jadi biasanya calon-calon karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan itu dilakukan medical check up. Semacam tes kesehatan gitu ya. Tes kesehatan. Jadi itu termasuk salah satu kriteria penerimaan karyawan tersebut, calon karyawan tersebut di perusahaan itu. Kemudian segmen yang ketiga adalah segmen asuransi. Nah, di segmen asuransi ini biasanya yang melakukan pemeriksaan itu adalah nasabah asuransi yang memang di cover kesehatannya oleh asuransi, jadi bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di Prodia, seperti itu. Dan ada juga calon nasabah, biasanya membeli polis senilai tertentu yang dibutuhkan untuk medical check up. Nah, biasa asuransi merujuk calon nasabah itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Prodia. Jadi itu juga menentukan apakah disetujui atau tidak polisnya. Kan kalau memang calon nasabahnya itu punya sakit berat, tentunya kan jadi pertimbangan ya dari pihak asuransinya, seperti itu. Nah, selain asuransi juga kita bekerja sama dengan BPJS. BPJS untuk screening diabetes saat ini ya. Programnya screening kanker serviks atau kanker leher rahim, dan juga kita bekerja sama dengan BPJS dalam Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, yaitu hipertensi dan juga diabetes. Dan ini kerjasama dengan FKTP, jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, seperti klinik, puskesmas, seperti itu. Nah, segmen berikutnya yang kita layani adalah segmen rumah sakit dan klinik. Nah, karena Prodia itu dikenal merupakan lab dengan pemeriksaan yang lengkap, kan ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak bisa dikerjakan di rumah sakit tersebut atau di klinik tersebut. Jadi rumah sakit atau klinik tersebut merujuk pemeriksaannya itu ke Prodia. Jadi mereka mengirim sampelnya untuk dikerjakan pemeriksaannya itu di Prodia. Nah, tadi pembagian layanan Prodia berdasarkan segmen pelanggan. Nah, kita juga membagi layanan berdasarkan jenis pemeriksaan. Nah, kalau jenis pemeriksaan itu terbagi dua. Ada pemeriksaan laboratorium, ada juga pemeriksaan non-laboratorium. Atau kita mengenalnya pemeriksaan non-lab gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan lab, itu adalah pemeriksaan darah, kemudian urin, kemudian feses, itu kan termasuk ke dalam pemeriksaan lab. Nah, untuk pemeriksaan non-labnya, seperti pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian pemeriksaan ronsen, untuk mencek paru ya, kemudian EKG, USG, treadmill, seperti itu.
Dan untuk beberapa cabang dengan layanan yang lengkap seperti di Prodia Bandung, itu ada juga layanan spirometri untuk mengukur fungsi paru-paru, melihat fungsi paru, kemudian audiometri untuk fungsi pendengaran, dan juga ada pemeriksaan panoramik untuk gigi. Nah, salah satu pemanfaatannya misalnya pemeriksaan panoramik ini untuk yang mau dibehel. Biasanya itu harus melakukan pemeriksaan panoramik terlebih dahulu. Namun memang tidak di semua cabang tersedia. Jadi tergantung dari kelengkapan di cabang tersebut. Namun di cabang yang lengkap seperti di Bandung, layanan non-lab tadi cukup banyak tersedia. Seperti itu. Nah, karena Prodia juga mengembangkan ke arah klinik seperti itu. Jadi untuk beberapa cabang yang sudah memiliki izin klinik juga menyediakan layanan-layanan klinik. Kalau di area Bandung, contohnya yang sudah memiliki izin klinik itu adalah Prodia Wastu Kencana dan Prodia Buah Batu. Nah, untuk cabang yang sudah memiliki izin klinik, kita bisa memberikan layanan-layanan klinik. Nah, di antaranya layanan klinik itu adalah vaksinasi. Jadi di Prodia Wastu ini tersedia vaksinasi juga. Di Buah Batu juga. Contoh vaksinasi yang bisa kita layani, misalnya vaksin influenza, kemudian pneumonia, kemudian hepatitis B, kemudian untuk kanker serviks atau vaksin HPV ya, human papilloma virus, dan juga yang terbaru adalah vaksin demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah itu sebetulnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Atau kalaupun misalnya terinfeksi juga nanti gejalanya nggak terlalu berat kalau orang tersebut sudah divaksin. Nah, itu untuk layanan-layanan yang dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan. Dan tadi sudah disebutkan juga di awal, dari segmen juga kita membuat specialty klinik. Jadi klinik khusus ya, yang tadi sudah disampaikan, ada yang untuk anak-anak atau kita singkat PCHC, untuk orang tua itu PSHC, dan juga untuk women. Ya, untuk wanita PWHC untuk wanita. Namun di Prodia di area Jawa Barat masih belum tersedia. Nah, untuk layanan specialty itu baru ada di Jakarta, Surabaya, dan juga Kota Medan, baru di 3 kota besar tersebut. Nah, mudah-mudahan kedepannya di Prodia Jawa Barat juga ada tersedia layanan khusus untuk anak-anak, untuk wanita, dan juga untuk manula. Dan juga manula senior, gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa melebar ya Bu ya. Ke Bandung salah satunya mungkin ke beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk kota-kota penyangga kota besar tadi ya, mudah-mudahan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah tadi ngomongin soal medical check up ya Bu ya. Nah, terutama bagi ya gitulah ya, manula remaja, manula muda lah Bu ya, seusia saya kira-kira gitu ya. Nah, itu kan perlu juga untuk yang namanya medical check up ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau saya sih merasa badan ini baik-baik aja nih, atau mungkin juga sebagian daripada pemirsa merasa bahwa badan saya baik-baik saja kok, saya nggak perlu tindakan preventif untuk mengetahui, mendeteksi secara dini penyakit. Tapi ternyata itu punya manfaatnya ya Bu ya. Nah, kita tanya langsung sama ibunya deh ya, daripada saya yang jawab, kita langsung. Gimana Bu, kira-kira apa ya manfaatnya Bu? Dari pengertian medical check up ya. Medical check up itu sebetulnya serangkaian pemeriksaan yang kita lakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Dan sebetulnya konsep medical check up itu harusnya dilakukan untuk orang yang belum sakit. Namanya juga medical check up ya. Tapi pada umumnya kalau orang itu merasa baik-baik saja, tidak ada gejala, rata-rata tidak merasa butuh gitu. Padahal medical check up ini tadi ya diperuntukkan memang untuk orang yang memang belum ada gejala penyakit. Tujuannya apa? Supaya kalaupun ada gangguan di dalam tubuh kita, itu kan udah ada sinyal-sinyalnya tuh dari pemeriksaan, sehingga bisa dideteksi lebih awal dan tidak sampai menimbulkan penyakit. Jadi konsepnya itu lebih ke arah preventif, pencegahan. Itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Untuk mencegah, karena tadi seperti Ibu bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu ya. Kira-kira Bu, medical check up apa yang mungkin di Prodia sering dilakukan, atau pasien yang datang tuh medical check up-nya
Apa aja sih biasanya gitu? Sebenarnya ada banyak sekali ya macamnya gitu ya untuk check up di Prodia ini. Dari mulai yang standar sampai dengan yang lengkap banget. Nah, yang paling standar kita ada paket namanya Pro Healthy Life. Pro Healthy Life 1 sampai 4. Tapi ada juga yang lengkap seperti Prodia Wellness. Nah, itu paket yang lebih lengkap lagi. Dan juga ada paket-paket yang disesuaikan dengan usia. Paket untuk anak-anak itu ada, untuk generasi muda juga ada. Dan juga ada paket yang diperuntukkan misalnya orang mau menikah gitu, premarital itu ada check up-nya juga. Check up premarital namanya. Jadi sebelum menikah ada juga ya? Ada. Jadi bisa diketahui kondisi kesehatan dari pasangan yang akan menikah itu. Apakah nanti akan membawa suatu penyakit kelainan. Tapi tujuannya bukan, kalau ada apa-apa bukan membatalkan pernikahan. Nggak jadi, ada tapi penyakitnya. Tujuannya sebenarnya untuk pencegahan. Atau misalnya mempersiapkan diri. Maksudnya adalah ketika sudah tahu penyakitnya, kita tahu tindakan selanjutnya, pengobatannya seperti apa, begitu ya Bu ya? Bukan berarti membatalkan pernikahannya ya. Ini bahaya ya. Dan ya tadi paket-paket itu ada banyak banget berdasarkan usia atau kebutuhannya. Paket sebelum menikah, misalnya paket awal kehamilan. Jadi ada juga paket-paketnya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan dan tentunya bisa disesuaikan dengan budget juga ya. Oke. Nah, ini tentunya juga paket-paket tersebut semuanya lengkap dan tinggal kita yang memilih nih, sesuaikan dengan budget kita. Begitu ya Bu ya? Ini yang paling penting juga, budget ya. Baik, selanjutnya Bu. Tadi kan pelayanan-pelayanan mungkin di Jakarta, di Medan, di Bandung itu berbeda begitu ya. Nah, sekarang saya pengen lebih spesifik ke yang ada di Jawa Barat. Antara kota Bandung gitu ya dengan kota-kota yang ada di Jawa Barat, Sumedang, Tasik begitu ya, Garut mungkin gitu. Apakah pelayanannya sama begitu? Misalnya saya mau cek tentang penyakit diabetes di Bandung misalnya, ternyata nggak bisa di Sumedang misalnya, atau misalnya nggak bisa di Tasik, atau mungkin semuanya lengkap. Bisa diceritain Bu? Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan lab itu semua cabang bisa menerima. Karena memang secara izin kita memiliki izin laboratorium. Jadi yang membedakan itu dari sisi perizinannya, Mas Oki. Untuk cabang-cabang yang memiliki izin klinik seperti Prodia Wastu Kencana, kita bisa memberikan layanan yang lebih lengkap seperti vaksin, kemudian medical check up perusahaan. Karena kan ada beberapa pemeriksaan seperti ronsen, kemudian USG, treadmill, EKG. Nah itu cabang tersebut harus memiliki izin klinik seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau untuk pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah, urin, kemudian feses, itu bisa diterima di cabang manapun. Semua yang ada di Jawa Barat. Di cabang manapun, bukan hanya di Jawa Barat, sepanjang stabilitas sampelnya terpenuhi. Karena kan ada untuk pemeriksaan A misalnya, itu stabilitas sampel yang akan diperiksa itu misalnya 2 hari. Itu masih bisa. Kalaupun cabang tersebut tidak bisa mengerjakan sendiri, kurang lengkap, itu akan dirujuk ke cabang yang lebih besar. Nah, intinya sepanjang sampel itu masih stabil, bisa diterima di cabang manapun, bukan hanya di Jawa Barat. Nah, pada saat cabang tersebut tidak bisa mengerjakan karena tesnya tidak terlalu lengkap, itu akan dirujuk ke Prodia Reference Laboratory di Jakarta. Kita menyingkatnya PRN, jadi Pusat Rujukan Nasional. Prodia senasional itu punya tempat rujukan terbesar di Prodia sendiri, namanya Prodia PRN tadi ya. Dan itu di sana itu mengembangkan atau memiliki banyak sekali alat-alat dan teknologi yang canggih. Bahkan kadang-kadang alat atau teknologi tersebut hanya dimiliki beberapa tempat saja di Indonesia, atau mungkin hanya Prodia saja yang mengembangkan. Misalnya yang baru-baru ini kita kembangkan teknologi mass spektrometri, kemudian CMA, kromosomal mass array, kemudian juga pemeriksaan sequencing, teknologinya itu hanya dikembangkan di Prodia sendiri di
pusat rujukan Oke. kami. Luar biasa ya pemirsa, mudah-mudahan wawasan Anda menjadi bertambah, terutama bagaimana terkait dengan tadi ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Udah Prodia aja begitu ya. Nah Bu, terkait dengan layanan dan informasi, layanan dan fasilitas mungkin ya yang ada di Prodia, tadi sudah dijelaskan begitu panjang, begitu lebar secara komprehensif, dan mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan pastinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk mengakses itu semua bagi masyarakat di era digital 4.0 ini, tentu Prodia punya sesuatu ya. Tapi nanti Bu, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Iya. Oleh karena itu, pemirsa, pastikan Anda tetap di Talks Today. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Anda masih di Talks Today. Dan kali ini kita masih berbincang terkait dengan kesehatan, tepatnya bersama dengan Kepala Cabang Prodia Wastu Kencana di Kota Bandung. Tentu saja masih bersama Ibu Tetat Novianti, MSI. Bu, tadi di akhir segmen 2 ya, saya menanyakan terkait dengan akses informasi yang bisa didapat oleh masyarakat. Katanya Prodia punya You by Prodia, betul ya? Begitu ya. Nah, sebelum itu tadi ada pertanyaan yang penasaran nih Bu nih terkait dengan Prodia Reference Lab ya, Preference Lab ya. Nah, itu kan kebayang ya Bu ya kalau misalnya PRN ini memeriksa seluruh cabang, tidak hanya swasta bahkan negeri misalnya ya, di seluruh Indonesia loh ini. Nah, sekarang jumlahnya ada berapa Bu pemeriksaan yang tidak bisa diperiksa begitu ya kira-kira di cabang? Di pusat untuk ini. Prodia Reference Lab ini saat ini tuh melakukan pemeriksaan sebanyak 2.000 jenis. Oke. Nah, 2.000. Iya, sebanyak 2.000 jenis untuk banyak pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan di beberapa cabang, baik itu Prodia sendiri ataupun eksternal. Itu banyak yang dirujuk ke Prodia Reference Lab. Nah, untuk total pemeriksaan yang bisa dilayani Prodia sebetulnya saat ini berjumlah 3.000 jenis pemeriksaan. Nah, yang 2.000-nya itu dikerjakan di Prodia Reference Lab. Nah, untuk sisanya yang kurang lebih 1.000 kita ada kerjasama dengan lab di luar negeri. Ya, salah satunya itu di Singapura yaitu NUH, dan juga di Amerika di California yaitu Quest Diagnostic. Ini link kerjasamanya sudah sampai ke luar negeri ya. Luar biasa sekali pemirsa ya. Oke, baik. Langsung aja Bu, kita nyambung ke pertanyaan yang tadi ya terkait dengan UBP ya Bu ya. You by Prodia. Apa sih ini Bu? Tentu saja ini ada kaitannya dengan akses informasi terkait dengan pelayanan dan juga servis yang ada di Prodia ini. Apakah mudah untuk diakses oleh pemirsa saat ini kapanpun dan dimanapun begitu ya melalui UBP ini. Nah, seperti apa UBP ini? Mendingan kita langsung aja sama Ibu. Apa itu UBP Bu? UBP itu singkatan dari You by Prodia. Jadi tulisnya U ya. U by Prodia. You sebenarnya pengertiannya You. You, ya. Itu adalah aplikasi ya. Aplikasi yang diluncurkan oleh anak perusahaan Prodia, namanya Prodia Digital Indonesia. Jadi punya anak perusahaan juga ya? Untuk digital, tujuannya aplikasi ini adalah untuk mempermudah akses ya. Tadi seperti disebut oleh Mas Oki, untuk mempermudah akses pelanggan kita ya ke Prodia sendiri. Nah, untuk You by Prodia itu bisa kita download ya aplikasinya dari Google Play Store dan juga App Store. Ya. Pastinya untuk Android dan juga iOS gitu. Nah, ini bicara tentang fungsi ini Bu ya. Tentu saja di era 4.0 kan ya sebagai akses informasi sebagai fungsi utamanya begitu ya. Nah, khusus untuk Prodia itu fungsinya untuk apa Bu? Sebetulnya tadi untuk meningkatkan akses pelanggan terhadap Prodia. Nah, untuk You by Prodia sendiri itu banyak sekali fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan Prodia. Yang pertama, kita bisa mengetahui pemeriksaan lab. Jadi kalau kita buka UBP, kita bisa tahu juga pemeriksaan kolesterol itu apa. Seperti itu. Kan kadang-kadang
kalau mau periksa kita harus tahu dulu ya apa yang diperiksa gitu kan. Jangan asal periksa aja tapi tidak tahu fungsinya untuk apa. Nah, sebelum periksa kita bisa tahu pemeriksaan itu tuh apa. Nah, selain itu fitur lainnya kita bisa mengetahui lokasi prodia ada di mana saja. Kemudian kita bisa order pemeriksaan. Order pemeriksaan seperti kalau kita pakai e-commerce ya bisa order. Lalu kalau memang sebelum order itu kita tidak mempunyai rujukan dengan dokter, rujukan dari dokter, kita bisa chat dulu dengan dokter. Seperti itu. Nah, selain tadi ya chat dengan dokter, order pemeriksaan, kita juga bisa melihat hasil pemeriksaan kita di YouByProdia. Dan di sana akan tersimpan seluruh riwayat pemeriksaan kita kalau sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan di Prodia seperti itu. Jadi aman tersimpan di situ ya. Jadi kita bisa lihat-lihat hasil sebelumnya seperti apa, apakah ada perbaikan gitu ya, asam urat kita meningkat atau menurun gitu dibandingkan sebelumnya. Kita bisa lihat hasilnya di YouByProdia. Kemudian yang lainnya kita juga bisa membuat janji untuk vaksinasi. Jadi bisa order vaksin di YouByProdia dan juga order untuk konsultasi dokter. Jadi kita bisa memilih cabangnya di mana kita mau konsultasi apa sesuai dengan layanan yang memang tertera di YouByProdia. Kemudian yang menarik lainnya di YouByProdia itu ada skor kesehatan. Jadi scoring kesehatan dengan kita mengisi beberapa survei. Jadi kita bisa melihat contohnya ya yang menarik mungkin tingkat stres kita. Kemudian tidur kita seperti apa gitu ya. Kemudian risiko kita terhadap berbagai penyakit kronis, diabetes, ginjal, jantung berdasarkan survei yang ada di situ. Dan di situ juga ada program kesehatan. Bisa kita mau ngikut program kesehatan penurunan berat badan. Nah, itu juga disediakan programnya di YouByProdia. Dan selain itu juga kita bisa memesan vitamin atau obat. Udah terhubung juga dengan health shop. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan Prodia. Tentunya kita bisa akses ya dimanapun ya YouByProdia ini. Dan di YouByProdia seperti tadi sudah disampaikan, kita bisa chat dengan dokter Prodia. Dan itu tidak berbayar. Gratis, Bu? Gratis untuk chat dengan dokter. Selain itu juga di YouByProdia sering ada promo-promo menarik. Nah, seperti kebanyakan e-commerce ya. Ada diskon-diskon gitu, promo-promo keringanan Prodia juga biaya. Ada. Jadi nanti bisa dilihat sama Mas Oki. Pasti itu ada. Setiap bulan itu ada promo-promo menarik untuk keringanan biaya. Ya. Selain tadi kelebihannya aksesnya bisa kapanpun, kemudian banyak promo, dan yang terutama kelebihannya itu kalau orang udah transaksi lewat YouByProdia sudah membayar, nanti datang ke Prodia tuh nggak perlu ngantri lagi. Nanti kan ada kode booking gitu ya, nanti di scan barcode-nya tinggal ambil darah saja. Nah, itu juga menjadi salah satu kelebihan kita bertransaksi di YouByProdia. Gitu. Ternyata luar biasa ya kelebihan-kelebihannya. Dan satu lagi mungkin tadi bisa menyimpan file ya Bu ya, terkait dengan hasil diagnosa kita ya. Nah, kadang kan kalau hard gitu ya, kadang kita suka kececer di mana lupa. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi langsung aja download ya. Baik. Selanjutnya Bu, tadi kan terkait dengan berbagai macam pelayanan. Tentunya bisa datang langsung ke klinik-klinik terdekat di berbagai kota di Jawa Barat. Lalu kemudian berikutnya juga ada pelayanan yang secara digital tadi, begitu ya, melalui aplikasi tadi. Kemudian satu lagi ini, yang juga tidak kalah menariknya, adalah pelayanan home service ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah ini pelayanannya bentuknya seperti apa Bu? Untuk home service itu sebetulnya pelayanan pengambilan darah di rumah. Ya. Kadang-kadang kan banyak pelanggan yang punya waktu terbatas ya untuk datang ke Prodia karena mungkin kesibukan dan lain-lain, atau mungkin tidak bisa datang ke Prodia karena keterbatasan mobilitas, misalnya sakit dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk datang langsung
ke Prodia. Oke. Nah, sehingga untuk pelanggan tersebut bisa melakukan permintaan pengambilan darah di rumah. Oke. Nah, sebenarnya tidak hanya di rumah sih, di kantor, Tempat office kerja, service juga iya. bisa. Jadi anywhere service sebetulnya Oke. untuk pengambilan Oke. darah atau sampel Oke. di rumah ini. Ada jam operasionalnya itu, Bu? Ada Oke. jam operasionalnya. Dari jam office hour pastinya ya? Ya, office hour dan ada persyaratannya juga. Oke, apa itu, Bu? Tidak bisa mendadak juga ya. Oke. Bisa order maksimal 3 jam sebelumnya. Jadi Oke. sebetulnya masih bisa diminta di hari yang sama, asalkan ordernya itu 3 jam sebelumnya. Oke. Seperti itu. Yang pasti Dan tidak sebetulnya mendadak ya tidak mendadak. Dan sebetulnya untuk akses permintaan home service ini ada banyak. Yang pertama, kita bisa order melalui kontak center Prodia. Oke. Kemudian di Yubai Prodia juga bisa. Bisa, Ya, oke. misalnya meminta layanannya itu home service. Kemudian untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah kenal dengan petugas home service kita, biasanya juga bisa langsung meminta pemeriksaan ke petugas home service tersebut. Oke. Kalau itu memang udah sering ya melakukan. Tapi ada banyak channel lah yang kita buka, pelanggan itu bisa meminta pemeriksaan home service. Oke. Ada biaya nggak sih, Bu, tambahan mungkin kalau di rumah? Tidak ada biaya. Ah, Itu ini tadi ya? lupa disebutkan ya. Oke. Tidak ada tambahan biaya Oke. saat ini ya. Oke. Dan tidak ada minimal pemeriksaan. Oke. Jadi misalnya hanya satu pemeriksaan saja, misalnya sekarang ya kan sekarang lagi musim demam berdarah ya. Biasanya salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan itu pemeriksaan hematologi. Iya. Nah, hanya pemeriksaan hematologi pun tetap kita layani. Oke. Dan tidak ada biaya tambahan seperti itu. Oke, itu dia ya. Semakin mudah pemirsa di rumah ya. Aksesnya selain kita bisa datang ke klinik Prodia terdekat, kita juga bisa mengakses informasinya secara digital. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita juga bisa mendatangkan Prodia ke rumah ternyata begitu ya, dengan pelayanan home service yang dimiliki oleh Prodia. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut, kita akan kembali lagi. Baik, pemirsa PJTV, terima kasih Anda masih di program Talks Today. Dan tidak terasa, ini sudah masuk segmen terakhir, yaitu segmen keempat. Dan tadi kita berbincang terkait dengan pelayanan home service yang ternyata memiliki banyak keuntungan ya Bu ya. Salah satu diantaranya nggak ada jasa tambahan alias gratis untuk jasa tambahannya ya, untuk kita bisa melakukan cek di rumah. Yang kedua, kita juga tidak perlu mengantri begitu ya. Dan yang ketiga adalah waktunya itu bisa disesuaikan dengan kapanpun kita inginkan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah. Begitu ya. Jadi ya, tunggu apa lagi ya. Langsung cari berbagai informasi terkait dengan Prodia untuk bisa mendeteksi kondisi kesehatan Anda saat ini. Begitu ya. Oke Bu, langsung saja sekarang ke pertanyaan berikutnya nih. Terkait dengan, kalau tadi kan ada You by Prodia, begitu ya. Di situ sudah ada informasi-informasi tentang Prodia. Nah, apakah ada nih media lain ya untuk bisa masyarakat mengakses informasi-informasi tersebut begitu di luar aplikasi tadi? Ya. Oke. Ya. Ada banyak channel ya untuk mendapatkan informasi mengenai Prodia. Oke. Tentunya yang pertama dari website Prodia ya. prodia.co.id. Lalu kita bisa mendapatkan informasi dari Instagram, kemudian YouTube dan juga X ya, dengan alamat @prodia_lab. Prodia @prodia_lab. @prodia_lab. Oke. Lalu kita juga bisa menghubungi kontak center. Jadi Prodia punya kontak center. Oke. Berapa nomornya Bu? 1.500-830. Oke, mudah ya. Sekali lagi Bu, 1.500. 1.500-830. Oke, kemudian ada lagi? Lalu kita juga bisa chat dengan robot ya, chatbot. Namanya Tania.
sama chatbotnya. Wow. Tania itu singkatan dari Tanya Prodia. Oke. Di nomor ada singkatannya Tania. Oke. Di nomor 0855 Oke. 1500 830. Oke. Jadi belakangnya sama dengan nomor kontak center Prodia. Oke. Hanya depannya 0855, belakangnya 1500 830. Lengkap sudah pemirsa. Selain itu tadi ya sudah disebutkan juga bisa melalui You by Prodia. You by Prodia. Wah, ini udah lengkap banget ya, media digital semuanya digunakan untuk mengakses informasi. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nanya-nanya tentang Prodia di mana. Pastinya juga alamat di situ tertera ya Bu ya, semua ya. Di situ semua lengkap, termasuk tadi ya di aplikasi ada juga edukasi-edukasi tentang jenis-jenis pemeriksaan yang kita butuhkan. Itu yang paling penting ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Bu, jadi penasaran juga kira-kira di tahun 2023 yang lalu begitu ya, apa saja sih yang udah dicapai oleh Prodia begitu Bu? Ya. Di tahun 2023 kita tetap bisa mempertahankan sebagai market leader ya, lab klinik di Indonesia, lalu menjadi Center of Excellence. Kemudian di 2023 juga kita mendapatkan 19 penghargaan dari berbagai bidang. Mungkin diantaranya bisa saya sebutkan ya, Mas Oki ya. Penghargaan di bidang digital. Kemudian Top Brand Award. Kemudian ada Indonesian Original Brand. Kemudian kita juga menjadi kontak center terbaik ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik dan juga global. Wow, jadi luar dapat biasa. Penghargaan kontak center. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan Service Quality Award, itu terkait layanan ya, kualitas layanan. Lalu Marketing Award, kemudian ada Corporate Image Award, dan masih banyak yang lainnya. 19 penghargaan di tahun 2023 dan salah satunya yang paling tadi mencengangkan saya adalah tidak hanya di tingkat nasional tapi sampai ke global ya, dunia lah itu ya. Ini luar biasa. Selain itu pencapaian lainnya di tahun lalu juga kita berhasil meluncurkan banyak sekali pemeriksaan ya. Ada 21 jenis pemeriksaan yang kita luncurkan. Dan selain itu juga kita mendapatkan rekor muri di 2023. Rekor murinya itu kita berhasil mendiagnosis penyakit langka ya, atau rare disease pada 150 orang. Dan itu terkait CSR yang kita lakukan di 2023. Yaitu mendiagnosis penyakit langka tersebut. Karena banyak sekali orang-orang dengan penyakit langka itu tidak bisa ditentukan diagnosisnya. Nah, Prodia mengembangkan teknologi untuk bisa mendiagnosis penyakit langka tersebut dan sudah dilakukan terhadap 150 orang yang terbagi di banyak kota di Indonesia. Itu merupakan bagian CSR Prodia, lalu mendapatkan rekor muri karena belum pernah ada yang berhasil mendiagnosa penyakit langka dengan jumlah sebanyak itu. Itu adalah beberapa pencapaian di 2023 untuk Prodia. Luar biasa ya, ternyata pencapaiannya dalam 1 tahun banyak sekali ya yang bisa mencengangkan begitu ya. Nah Bu, terkait dengan prestasi, terkait dengan penghargaan di tahun yang sebelumnya pasti ada target di tahun 2024 ini. Nah kita pengen tahu, mungkin pemirsa juga pengen tahu kira-kira apa Bu targetnya dan bagaimana ke depan? Targetnya tentunya kita ingin mempertahankan market leader ya di Indonesia sebagai market leader, dan kalau bisa meningkatkan market leader tersebut. Dan kami tetap fokus untuk pengembangan transformasi digital. Kan saat ini eranya era digitalisasi ya. Kita terus lanjutkan untuk program-program yang memang sudah kita mulai di beberapa tahun belakangan. Selain itu juga kita meningkatkan fitur-fitur dari aplikasi yang sudah ada, kemudian mengembangkan atau meluncurkan beberapa atau berbagai tes inovasi di tahun 2024, dan tentunya kami juga ingin menjadi pusat rujukan bukan hanya di Indonesia, tapi berharap bisa menjadi rujukan untuk luar negeri, minimal di skup Asia Tenggara, seperti itu, dengan adanya pengembangan atau inovasi dari tes-tes baru yang akan kami luncurkan ke depannya. Luar biasa ya, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Amin. Amin. Ini luar biasa sekali ya, mengembangkan sayapnya ke luar negeri, minimal di Asia dulu begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Terakhir Bu, harapannya kira-kira nih ke depannya nih, tidak hanya tahun 2024 mungkin ya terkait dengan target-targetnya,
tapi juga harapan bagi Prodia secara umum begitu ke depannya itu seperti apa, Bu? Ya. Prodia sebetulnya saat itu sudah menjadi aset nasional ya. Oke. Dan sangat berperan di kemajuan kedokteran laboratorium di Indonesia. Jadi kami berharap, kami menginginkan Prodia terus bisa melayani masyarakat dan seluruh stakeholder dengan semakin baik lagi dalam pengelolaan kesehatan. Oke, luar biasa sekali ya. Tidak terasa Ibu, kita sudah di penghujung acara dan pemirsa PJTV, perbincangan kita tadi mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, tambahan ilmu terkait dengan kesehatan pastinya, bagaimana kita harus melakukan tindakan preventif tadi sebagai upaya memprediksi kira-kira apa yang ada dalam diri kita. Jangan mentang-mentang kita merasa sehat, begitu ya. Ada lebih baiknya kita memeriksakan supaya kita tahu langkah selanjutnya untuk melakukan pencegahan atau mungkin juga pengobatan. Jadi dengan reputasi Prodia yang luar biasa tadi sudah diceritakan, mulai dari visi misinya yang luar biasa dan tidak kalah pencapaian-pencapaiannya yang juga sangat luar biasa dan memiliki target-target yang jelas di tahun 2024. Sudah pasti tidak ada alasan lagi, tentukan pilihan Anda. Kalau mau cek lab, pastikan Prodia. Saya Oki Ahmad Ismail, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.